Salam, jumpa lagi dengan saya Ihwal Praja di channel YouTube saya Ihwal Praja. Akhir-akhir ini teknologi berkembang dengan pesat. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Termasuk juga berkaitan dengan teknologi navigasi darat. Dan salah satu teknologi yang berkaitan dengan navigasi darat tentu tak lain dan tak bukan adalah GPS handheld. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas apa itu GPS dan bagaimana cara penggunaan GPS. Tentu saya disclaimer di sini, GPS yang saya gunakan adalah GPS Garmin GPS Map 66S. Jadi kalau teman-teman menggunakan GPS Garmin sebenarnya tidak banyak yang berbeda. Jadi teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara menggunakan GPS ini. Kemudian pengguna GPS Map seri 60 semisal 60 CSE, kemudian yang lebih tinggi lagi ada 62S, kemudian 64S, kemudian 66S, ya bisa mengikuti tutorial ini. Kemudian ada lagi yang hampir sama dengan GPS ini, yaitu GPS seri 72 kalau nggak salah ya, seri 72, kemudian 76, kemudian 78 dan 83 kalau nggak salah juga memakai tombol-tombol seperti ini dan penempatannya hampir sama. Kemudian untuk seri-seri yang layarnya full, artinya tidak ada touchpad seperti ini, seperti seri E-Track, kemudian Montana, bisa mengikuti juga karena penamaan atau user interface-nya sama, hanya saja mungkin nanti berbeda di tempatnya karena tombol-tombol tersebut dipindah ke layar yang full dari GPS yang tidak ada tombol-tombol seperti ini. Sebelum melanjut lebih dalam, kita berkenalan dulu dengan apa yang namanya GPS. GPS ini adalah sebuah nama satelit sebenarnya, yaitu Global Positioning System milik Amerika yang digunakan untuk bernavigasi. Sedangkan unit ini sendiri namanya GPS Handheld Receiver. Artinya dia penerima sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS. Jadi kalau kita menggunakan GPS ini, yang perlu kita ketahui bahwa di atas kita di langit ini ada banyak sekali satelit navigasi. Kemudian dengan alat ini kita dibantu untuk menangkap sinyal dari satelit tersebut, 3-5 satelit, sehingga bisa mengunci posisi kita dan kita bisa menentukan berapa koordinat kita berdiri dengan membawa GPS ini. Penggunaan GPS itu tidak berbayar alias gratis, jadi kita tidak perlu membeli kuota, kita tidak perlu membeli pulsa, kita bisa memakai selamanya. Dan saat ini ada banyak sekali selain Amerika yang memiliki satelit untuk navigasi. Misal Rusia punya GLONASS, kemudian Perancis punya Galileo, kemudian Cina punya Beidou. Dan saya yakin Indonesia pasti akan segera punya satelit navigasi. Tanpa panjang lebar, kita mulai bagaimana cara menggunakan GPS. Oke, kita nyalakan GPS-nya. Tombol powernya untuk seri 66 ini ada di atas, sama dengan seri 60 CSX atau seri 60-an. Kalau seri GPS Map 62 dan 64 itu ada di samping. Untuk tombol-tombolnya ini di seri 60, 62, 64 sampai 66 tidak ada perubahan letaknya. Ini kita nyalakan. Apakah ada merek lain selain Garmin? Ya tentu ada, tapi yang terkenal memang Garmin. Garmin ini terkenal untuk GPS rekreasionalnya, artinya digunakan untuk apa ya? Kalau namanya rekreasional ya untuk bersenang-senang. Kemudian untuk profesional ada yang namanya Trimble. Kemudian dalam GPS itu ada yang namanya cold start dan hot start. Cold start itu GPS setelah lama kita simpan, kemudian kita pakai, kita nyalakan. Nah, itu namanya cold start. Kalau hot start itu GPS sudah pakai, misal tadi malam, kemudian paginya kita nyalakan lagi.
itu namanya hot start. Berkaitan dengan apa hal ini? Berkaitan dengan lock di sinyal satelitnya. Jadi kalau cold start itu lock satelitnya lebih lama, kalau hot start lock pada satelitnya itu lebih cepat. Nah, jadi ini adalah tampilan awal pada GPS saya. Pada interface GPS ini maka kita bisa lihat adanya tombol-tombol. Yang pertama ada plus, ini gunanya untuk zoom in, dan min gunanya untuk zoom out. Kemudian kita tekan page, ini adalah kompas. Oke, kita tekan page lagi, ada informasi apa, ada trip komputer. Di sini ada keterangan perjalanan kita, mulai dari ketinggian, elevasi, trip odometer, distance, ETA, speed, moving average, heading, time of the day, time, stop time. Lanjut, kita tekan page, ada altimeter, ketinggian sekarang saya berada di 1121 meter. Kemudian ini ada main menu, kemudian ada satelit. Nah, inilah satelit yang ditangkap oleh GPS receiver saya. Jadi tanpa kita sadari bahwa di angkasa alam raya sana itu banyak sekali satelit yang tanpa sadar ya berada di atas kita. Nah, dari sini maka bisa kita ketahui bahwa ini adalah koordinat kita. Kemudian ini adalah ketelitian dari GPS kita, yaitu 3 meter. Kemudian ini adalah waktu UTC 0302. Kemudian ini adalah ketinggian kita. Ini adalah keterangan seberapa besar sinyal satelit kita. Kita page lagi. Kembali ke halaman map. Kita tekan page. Ini adalah kompas. Oke, kita tekan tombol menu. Kemudian kita bisa mengkalibrasi kompas di sini. Caranya kalibrasi kompas akan ditunjukkan pada layar GPS kita bagaimana memutarnya. Jadi kita coba putar. Oke, continue. Oke, seperti ini. Next complete. Calibration complete and successfully. Oke. Itu tadi adalah cara untuk kalibrasi kompas pada GPS kita. Kenapa petanya putih? Ya, karena ini adalah peta bawaan dari Garmin ketika saya membeli. Jadi, ini adalah peta yang sifatnya worldwide. Jadi, seluruh dunia. Kalau saya zoom out, nah, maka akan tampak wujud petanya. Kelihatannya bagus, tapi begitu saya zoom in, ya ketika dalam skala 300 meter, semuanya nampak putih. Apakah GPS yang menggunakan peta worldwide yang seluruh dunia itu, yang kedetailannya sangat kurang sekali, bisa kita gunakan untuk bernavigasi? Jawabannya bisa. Karena navigasi bukan bergantung hanya pada peta, tapi juga yang terpenting adalah GPS ini memiliki fungsi kita bisa mengetahui koordinat dari titik kita berdiri melalui GPS ini. Maupun kita bisa menambahkan sebuah titik koordinat yang mungkin dikirimkan oleh teman saya, kemudian saya masukkan ke GPS ini dan saya bisa bernavigasi menuju tempat teman saya. Jadi, apakah GPS ini bisa diisikan oleh peta kita sendiri? Jawabannya bisa. Karena memang GPS dari seri 60 sampai seri 66, apalagi seri-seri terbaru saat ini sudah support add maps, artinya kita bisa menambahkan peta. Dan peta yang disupport itu sepengetahuan saya ada dua, yaitu peta yang sifatnya custom map, artinya dari peta JPEG kemudian kita rectify. Apa itu rectify? Ya, kita tempatkan peta tersebut sesuai dengan koordinatnya menggunakan aplikasi atau software GIS. Jadi nanti formatnya yang terbaca kalau tidak KML ya KMZ. Kemudian ada
format lain dari fasilitas GPS Garmin ini yaitu format GNX yang kita dapatkan dari Bird's Eye, yaitu sebuah peta imagery semacam Google Earth yang kita bisa download dan kita pasang di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan peta, misal tadi dari navigasi.net atau OpenStreetMap, atau kita bisa memodifikasi kedua peta tersebut, kita gabung jadi satu. Nah, peta pada GPS saya ada apa saja? Nah, untuk memilih peta, tekan menu. Maka di sini ada map setup. Kemudian ada configure map. Nah, ini adalah worldwide dump base map. Itu artinya peta yang saya gunakan tadi seluruh dunia worldwide. Kemudian ada RBI V7, kemudian ada Gmap Sub, Navnet plus OpenTopo. Kemudian ada Bird's Eye. Ini adalah yang saya sebutkan tadi dari Bird's Eye Satellite Imagery. Saya on kan ya. Saya nonaktifkan dulu yang worldwide dump base map-nya dan saya quit. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Bagaimana dengan peta lain? Saya coba ya, map setup, kemudian configure maps, Bird's Eye imagery-nya saya nonaktifkan, saya disable. Kemudian kita pakai ini OpenTopo Map. Nah, ini adalah OpenTopo Map. Jadi garis-garis kontur yang ada di peta ini adalah garis kontur dari OpenTopo Map. Sementara warna hijau putih itu berasal dari peta navigasi.net. Jadi kedua peta sudah saya gabung, saya modifikasi, kemudian saya masukkan ke GPS ini. Kalau menginginkan peta seperti ini, nanti saya berikan link downloadnya. Oke. Tanda segitiga biru. Nah, ini adalah posisi di mana kita berada. Kalau GPS-nya kita putar, maka tanda birunya juga akan bergerak. Artinya kalau kita mengarahkan GPS seperti ini, arahnya adalah ke sana. Jadi seperti itu tadi tampilan awal, pengetahuan awal mengenai GPS.